Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ibu Wiyati SPD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video pembelajaran, di sini mari kita bernyanyi bersama agar belajar kita lebih semangat. 1, 2, 3. Cikini kegondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek Tasikmalaya, meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rapi lalu kita berdoa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama agar nanti apa yang dapat saya sampaikan, anak-anakku sekalian dapat memahaminya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang teks prosedur. Coba, apa yang kalian ketahui tentang teks prosedur? Apakah ada yang tahu? Nah, pasti kamu pernah memperhatikan cara membuat sesuatu, baik di televisi, YouTube, TikTok, atau Instagram. Misalnya, cara membuat makanan atau cara mudah membuat hiasan untuk dekorasi rumah. Sebenarnya, langkah tersebut merupakan suatu contoh dari teks prosedur. Nah, mari kita simak bersama-sama apa pengertian teks prosedur itu. Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyampaikan suatu aktivitas. Teks prosedur sendiri memiliki tujuan, yaitu menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, itu tadi pengertian teks prosedur ya. Selanjutnya tentang ciri-ciri teks prosedur. Apa saja ciri-ciri teks prosedur? Nah, ciri-ciri teks prosedur yang membedakan dengan jenis teks yang lainnya diantaranya menggunakan pola kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau biasa yang disebut dengan konjungsi. Kemudian, yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Dan yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya tentang struktur teks prosedur. Dalam teks prosedur secara umum memiliki 4 struktur, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Tujuan ini berisi jenis teks yang akan dibahas. Kemudian di sini menggunakan alat, makanan, minuman, kerajinan, dan melakukan sesuatu. Yang kedua, alat dan bahan. Struktur teks prosedur ini isinya tentu memuat segala alat dan bahan yang diperlukan. Contohnya kalau alat, gelas, kompor, kemudian pisau, dan masih banyak lagi. Dan untuk bahan sendiri, itu bahan untuk sekali habis. Contohnya terigu, gula, kemudian air, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi secara rinci dan bertahap, dari awal sampai dengan terselesaikan produk tersebut. Yang keempat, simpulan. Struktur teks prosedur yang terakhir adalah simpulan ya. Isinya yang berupa suatu prosedur yang sudah dilakukan. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang dapat
jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Kemudian yang terakhir tentang jenis-jenis teks prosedur. Apa saja jenis-jenis teks prosedur itu? Yang pertama, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Jenis teks prosedur yang satu ini menunjukkan cara atau langkah dalam menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Misalnya, cara memainkan bola, cara menggunakan mesin cuci, cara menggunakan cat air, dan lain-lain. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Seperti namanya teks prosedur, ini menjelaskan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Misalnya, cara membuat es limun, cara membuat jus buah, atau cara membuat buket, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, cara melakukan sesuatu. Teks prosedur ini menunjukkan langkah secara berurutan dalam melakukan sesuatu. Misalnya, cara melakukan gerak tarian, terus kemudian melakukan senam yoga. Nah, itu merupakan cara melakukan sesuatu. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, kemudian jenis-jenis teks prosedur. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.